warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Harga hewan kurban di sejumlah pasar tradisional Kota Lok Sumawe mulai naik. Seorang jamaah calon haji asal Birin menjadi salah satu jamaah termuda mengganti kuota haji ayahnya yang meninggal dunia. Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Aceh Besar dipadati pengunjung menghabiskan libur panjang. Mendekati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga hewan kurban di pasar tradisional Lok Sumawe naik. Kenaikan harga hewan kurban terutama sapi menyusul mahalnya harga pakan dan permintaan yang meningkat. Harga sapi naik hingga Rp2 juta per ekor di sentra penjualan hewan kurban Uten Bayi, Kota Lok Sumawe. Harga sapi telah naik beberapa waktu lalu. Jika sebelumnya sapi berbobot 100 kg dijual seharga Rp17 juta, saat ini mencapai Rp19 juta per ekor. Para pembeli datang dari sekitar Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Namun ada juga dari luar daerah seperti Bener Meriah hingga Aceh Tengah. Jenis sapi yang dijual beragam mulai dari Simon, Simental, Brahman hingga sapi lokal. Kalau yang lalu-lalu, yang tahun lalu, yang ukuran dagingnya 100 masih 17, sekarang udah nggak dapat lagi, udah 18, 19 gitu. Itu sejak kapan mulai meningkat harganya? Semenjak habis lebaran puasa kemarin, Idul Fitri. Faktornya karena apa, Bang? Itu mungkin karena pakan. Pakan harga. Minatnya ada dari sekitaran Lok Sumawe, ada dari Tekengon, campur-campur lah. Kalau sekarang pembelinya itu seperti apa? Rame atau kayak gimana? Sekarang lumayan. Saat ini permintaan sapi kurban mulai meningkat, namun tidak terlalu signifikan. Biasanya permintaan melonjak 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Para peternak terus merawat sapinya agar tetap sehat dan menghasilkan daging berkualitas. Mereka menyuntikkan vaksin dan membersihkan kandang secara rutin hingga memberikan pakan tambahan. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Para jemaah calon haji JCH dihimbau agar tidak memasukkan benda terlarang ke dalam koper, barang yang mudah terbakar, dan mengandung zat beracun hingga barang berbahaya diminta tetap mematuhi ketentuan. Imbauan itu disampaikan kantor Kementerian Agama Kota Lok Sumawe saat membagikan koper dan tas untuk 187 jemaah calon haji asal Lok Sumawe. Para JCH mendapatkan 4 jenis koper dan tas, yakni koper besar, tas kabin, tas ransel hingga tas lempang. Keempat masing-masing berfungsi untuk mengisi berbagai kebutuhan penting, seperti pakaian, obat-obatan, dan berbagai keperluan lain. Barang bawaan kalau tas besar, tas bagasi itu 32 kilo maksimalnya. Kalau tas kabin itu 7 kilo maksimalnya. Untuk yang sifatnya besi, gunting, kemudian ada gunting kuku dan sebagainya, peniti, itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara yang jenisnya bahan-bahan peledak, ada gas, itu tidak dibenarkan ke dalam koper besar. Seperti korek api gitu Pak ya? Ya, yang kedua untuk power bank, ini power bank juga perlu, jangan dimasukkan ke koper besar, tapi ke koper bagasi, koper kecil. Jadi power bank itu maksimal boleh 20.000 mah. Di asrama haji nanti akan ditanya lagi kepada jamaah barang-barang apa yang saya bawa. Kalau memang barang itu salah dimasukkan akan dibuka kembali, kemudian disuruh masukkan sesuai dengan aturannya yang berlaku.
Kapasitas koper ditentukan yakni maksimal 30 kg untuk koper besar dan 7 kg untuk tas kabin, sedangkan untuk tas lempang berisi paspor, kartu kesehatan, uang, kartu Baitul Asy dan berbagai dokumen penting lainnya. Jemaah haji asal Lusmawe tergabung dalam kloter 4 embarkasi Aceh. Saat masuk asrama haji, seluruh koper akan diperiksa kembali untuk memastikan jemaah tidak membawa barang terlarang atau melebihi kapasitas sebelum berangkat. Tim Liputan melaporkan dari Lusmawe. Seorang jamaah calon haji JCH asal Kabupaten Biren menjadi salah satu jamaah termuda embarkasi Aceh tahun 2025. Jemaah bernama Rahmat Aula Bersalah pergi berhaji menggantikan kauta ayahnya yang meninggal dunia pada tahun 2019 lalu. Jemaah haji asal Gampung Uleblang, Kecamatan Jinib ini tergabung dalam kloter 9 yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Mei 2025 mendatang. Bahagia dan sedih bercampur aduk dirasakan remaja berusia 20 tahun ini. Bahagia karena bisa pergi menunaikan ibadah haji, sementara rasa sedih lantaran tidak lagi didampingi sang ayah. Meski awalnya merasa bingung, namun kini Rahmat mengaku sudah siap menunaikan rukun Islam kelima karena sebelum jadwal berangkat ia telah mempelajari tata cara ibadah haji, hafalan doa setelah mengikuti bimbingan dan manasik haji. Saya melakukan haji yaitu menggantikan orang tua. Yaitu orang tua saya ada menyetor haji dari tahun 2012 yang seharusnya haknya di saat 2023 melaksanakan haji. Ini umur saya yang ke-20 tahun, insya Allah di bulan 9 ini saya memasuki umur 21 tahun. Jadi haji yang mabrur gitu Pak. Ya kita berdoa semua jamaah haji jadi ya haji yang mabrur gitu kan Bang. Siap nggak siap ya kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin lah gitu kan Bang. Rahmat mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya serta tak lupa menyiapkan doa terbaik untuk mendiang sang ayah. Sementara itu, jemaah calon haji embarkasi Aceh akan masuk asrama haji pada tanggal 17 Mei 2025 dan berangkat ke Arab Saudi direncanakan tanggal 18 Mei 2025. Seluruh jemaah haji embarkasi Aceh diterbangkan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Tim Liputan melaporkan dari Biren. serta keterbatasan data yang solusi inovatif untuk mengatasi. Digitalisasi di semua sektor tak bisa dihindari. Dunia kerja aparatur sipil negara ASN pun harus berinovasi untuk mempermudah abdi negara dalam melayani masyarakat. Pemerintah Aceh meluncurkan aplikasi Sikula atau Sistem Informasi Tugas Belajar. Sikula merupakan sebuah aplikasi yang diklaim mempermudah pengelolaan tugas belajar ASN secara terintegrasi. Aplikasi ini diperkenalkan pada Rabu lalu di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Aceh. Selama ini pengelolaan tugas belajar ASN belum optimal. Salah satunya adalah lemahnya sistem monitoring data, pelaporan data dan perkembangan kepimpinan tidak akurat, dan proses pengajuan tugas belajar terlalu lambat. Lewat aplikasi Sikula, pemerintah daerah berupaya merespon kendala tersebut dengan sistem yang lebih terukur, transparan dan real time. Langkah ini mulai dari tahap perencanaan, pengajuan, monitoring, hingga evaluasi. Aplikasi Sikula sebagai upaya meningkatkan kapasitas ASN agar lebih berdaya saing dalam menjawab tantangan global. Dan ini pastinya akan menjadi sebuah proses yang terkait dengan reformasi birokrasi khususnya pada pengembangan sumber daya manusia ASN yang nantinya kita harapkan akan bisa menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Aplikasi ini nanti terus dikembangkan, terus disosialisasikan, kemudian akan lebih baik lagi aplikasi ini benar-benar bisa dirasakan manfaat dan akan diadopsi oleh seluruh kabupaten kota.
Aplikasi Sikula merupakan sebuah terobosan dalam mengatasi masalah teknis dan menantang ASN keluar dari zona nyaman birokrasi manual. Untuk mendukung implementasi aplikasi ini, BPSDM telah menyiapkan pelatihan bagi admin operator di tiap instansi pemerintah Aceh. Mereka akan bertugas sebagai pengelola data dan penghubung utama dengan sistem. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Atau yang mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh yang Tuhan BPSDM Aceh.